Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bugis Aco. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya serta dilancarkan segala urusannya. Dan jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Teman-teman, belum dimulai sudah ada kucing. Yang apa-apa yang penting tidak mengganggu ya. Teman-teman, pada video kali ini saya akan mereview lagi tanaman aglonema saya, tepatnya sweet platinum. Nah, aglonema sweet platinum saya ini sangat subur, sehat, dan semakin cantik teman-teman. Jadi situ aja meong, atau jangan diganggu ya teman-teman. Lihat, padahal saya di bawah nih, dia juga ikut mendekat. Meong. Oke teman-teman, kita lanjut saja. Yang penting dia tidak mengganggu. Tuh dia di depannya. Nah, dia turun juga. Jadi aglonema sweet platinum ini sangat cantik ya teman-teman, karena variasi warnanya nih cantik banget teman-teman. Daunnya juga sudah sangat kaku dan tebal, jadi sudah tahan terhadap berbagai macam cuaca ya. Kita lihat kecantikannya dari dekat, mulai dari batang bawah. Nah ya kan, kemerah-merahan atau berwarna merah muda. Setelah itu subur lagi, jadi semakin mewah, penampilan semakin bagus, dan warnanya semakin sangat terang. Iya kan? Nah, selain itu penampilannya semakin menarik karena kokoh dan kuat. Sudah tahan dengan berbagai macam cuaca. Padahal aglonema itu sangat sensitif terhadap berbagai macam cuaca. Nah, kalau ini sudah tahan banting, bahkan sangat subur. Bagaimana cara merawatnya? Ayo ikuti saya sampai akhir video ini. Nah, kita mulai dari potnya dulu. Seperti biasanya, potnya agak kecil karena waktu ditanam juga agak kecil. Kemudian lubangnya di bawah sangat bagus, sehingga saat disiram air tidak tinggal, langsung menetes. Kenapa pot kecil? Kan waktu itu agak kecil juga sih waktu ditanam. Dan media yang saya pakai adalah media aglonema. Ternyata sangat pas teman-teman. Coba lihat teman-teman, kita lihat secara dekat. Ini anakan sudah ada. Jadi nanti kalau sudah agak besar ini saya ganti potnya, karena lihat teman-teman di batangnya calon-calon tunas akan keluar. Sayang kalau langsung dipindahkan belum keluar daun ini. Jadi nanti kalau sudah beberapa daun dipindahkan baru ditenggelamkan juga ini, jadi semakin rimbun naik dari bawah. Ya, begitulah cara merawat aglonema. Kalau ada anakannya kecil begini, jangan dulu dipindahkan, biar agak besar, keluar beberapa daun ya, baru kita pindahkan. Apalagi nih di batang teman-teman, calon-calon tunas ini ya, kelihatan enggak ini? Jadi tunas teman-temannya karena di atas bekas daun. Kalau akar itu di bawahnya, jadi di atas bekas daun. Kayak gini kan, misalnya di dalamnya itu keluar di situ ini. Ini bekas daun, lebih dekat. Bekas daun di atasnya semua. Jadi calon tunas. Nah, sangat subur. Nanti dipindahkan saat naik ini agak tinggi beberapa daun. Jadi selain medianya, media aglonema, saya juga pakai air yang alami
jadi alami perawatannya teman-teman. Saya tidak menggunakan pupuk kimia dan bisa tumbuh sehat dan subur seperti ini. Maaf teman-temannya, lagi kencang angin karena sekarang sudah agak siang saya rekam videonya. Sangat mewah. Jadi airnya air alami teman-teman. Seperti biasanya saya pakai air dari AC yang ditampung tentunya, kemudian air hujan dan juga air tanah. Teman-teman tidak boleh pakai air yang mengandung kaporit yang dari keran. Itu sangat berbahaya untuk tanaman aglonema karena mengandung kaporit. Air PDAM ya, jangan dipakaikan air itu, karena kalau dipakaikan air keran itu bisa menjadi kerdil, lama-lama bisa mati. Itu berdasarkan pengalaman saya awal-awal beraglonema. Saat istri saya saja yang menangani, banyak yang mati karena menggunakan air PDAM. Sekarang saya sempat menangani dengan mengganti yang alami semua. Ternyata hasilnya tumbuh sehat dan subur seperti ini. Tumbuh secara alami. Daunnya semakin besar, semakin cantik. Nah, selain air yang saya pakai menyiram, penempatan juga. Kebetulan saya tempatkan di teras samping karena teras depan sudah penuh dengan aglonema dan tanaman hias lainnya. Jadi saya tempatkan di teras samping ini. Otomatis pencahayaan cukup. Kalau mendapatkan sinar matahari, khususnya sinar matahari pagi, itu sangat cocok untuk aglonema. Aglonema bisa berfotosintesis dan memproduksi makanannya dengan bantuan sinar matahari. Makanya sangat pas teman-teman nih. Selain itu, pemupukan itu juga sangat penting. Namun karena saya merawatnya secara alami, otomatis saya tidak menggunakan pupuk kimia. Saya hanya menggunakan vitamin B1. Saya kadang menambahkan di air saat saya menyiramnya. Itu untuk menambah nutrisinya. Selain vitamin B1, saya juga pakai air lindi. Sama juga kalau saya pakaikan vitamin, tidak pakai air lindi. Tapi kalau air lindi, khusus air lindi. Begitu juga ada POC atau pupuk organik cair, itu juga saya pakai. Tapi tidak setiap saat teman-teman. Jadi enak merawatnya secara alami saja. Air lindi, vitamin, dan POC itu hanya sekali-sekali saja. Ternyata hasilnya sangat maksimal, tumbuh sehat dan subur. Sementara ada juga orang yang tidak bisa merawat aglonema karena mati. Nah, kalau ini pas perawatannya, nah datang lagi si meong. Oke teman-teman, karena si meong sudah datang lagi, jadi saya cukupkan. Semoga video saya kali ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, mengedukasi, serta menjadi rekomendasi bagi teman-teman semuanya, khususnya aglonema lovers. Sampai jumpa kembali pada video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.